Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini, hari Minggu tanggal 26 September 2021. Kita hari ini sampai kepada topik yang terakhir, topik yang keempat dari seri khotbah belajar dari iman besar Nabi Elia. Yang akan disampaikan, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Sarah. Doa saya kita semua diberkati dan dilawat Tuhan lagi. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, sebelum kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami terus bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami ada waktu lagi untuk beribadah bersama, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu secara online. Doa hamba atau doa kami semua kiranya melalui seluruh rangkaian ibadah hari ini, secara khusus melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kami semua tanpa terkecuali kami dilawat oleh Engkau, kami diberkati lagi oleh Engkau pada hari ini. Seluruh rangkaian ibadah hari ini, mulai awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan.
I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here.
keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are, and that is who you are. 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 Salam Bapak Ibu semua, kita mengucap syukur karena Tuhan memimpin kita sampai hari ini Minggu tanggal 26 September 2021. Kita juga sampai di seri terakhir tentang Elia, Nabi dengan iman yang besar. Dan hari ini saya akan membawakan firman Tuhan di bawah tema Kuasa Tuhan di tengah tragedi. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau mengizinkan kami belajar kebenaran yang dahsyat melalui kitab 1 Raja-Raja, melalui Nabi Elia. Kami mengucap syukur karena tiap-tiap pelajaran ini merupakan pelajaran yang penting, berharga, tapi sesuai dengan kondisi kami pada masa sekarang. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini yang sudah menjadi berkat untuk hamba, dapat menjadi berkat untuk Bapak Ibu semua yang mendengarkannya. Bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17-24. Saya tidak akan baca semua, saya hanya akan bacakan 2 ayat, dan ayat yang lainnya kita akan lihat ketika firman Tuhan dibahas dan disampaikan. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu familiar dengan lagu Tears in Heaven yang diciptakan oleh Eric Clapton. Would you know my name if I saw you in heaven? Kisah di balik lagu ini sangat memilukan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah tahu ceritanya, Eric Clapton ini adalah seorang superstar dari musik rock and blues yang berasal dari Inggris. Dia pernah menempati Hall of Fame sebanyak 3 kali, dan lagu-lagunya benar-benar hits di mana-mana pada tahun-tahun 90-an. Pada tahun 1985, Eric bertemu dengan seorang model terkenal dari Italia yang bernama Lori Del Santo. Kemudian mereka memiliki anak 1 tahun sesudahnya mereka punya anak yang diberi nama Connor, seorang anak laki-laki. Kelahiran Connor benar-benar mengubah hidup Eric yang tadinya gelap, kelam, yang penuh dengan masa lalu yang benar-benar boleh dikatakan kotor. Dia merasa bahwa dengan kehadiran Connor dia harus membersihkan gaya hidupnya yang penuh dengan narkoba, penuh dengan alkohol dan sebagainya. Sehingga dia mengambil keputusan untuk hidup bersih sejak anaknya lahir. Satu kali ketika Connor berumur 4 tahun, ayahnya berjanji akan membawa dia ke kebun binatang di Central Park di New York. Dan hari itu Connor menantikan kedatangan ayahnya. Mereka akan pergi lunch, pergi ke kebun binatang untuk menikmati hari yang sudah dijanjikan oleh ayahnya. Sebelum ayahnya datang, ibunya lagi mandi di apartemen di New York City. Tiba-tiba Connor keluar di lorong apartemen itu bersama dengan neninya, dengan pembantunya. Dan waktu mereka keluar, mereka bertemu dengan janitor yang sedang membersihkan lantai apartemen mereka. Janitor katakan kepada Neni,
hati-hati karena jendela ini sedang dibuka karena sedang dibersihkan. Tapi ketika janitor ini sedang bicara dengan pembantunya, dengan pengasuh Connor, mereka tidak melihat bahwa Connor sudah lari dengan kencang ke arah jendela yang terbuka. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi. Connor jatuh ke bawah dari lantai 53, tidak dapat diselamatkan lagi. Ketika ayahnya datang, dia sudah hanya melihat tubuh Connor yang sudah hancur berkeping-keping jatuh dari lantai 53. Bapak Ibu, peristiwa ini benar-benar memilukan hati. Dan yang lebih memilukan lagi, ketika selesai pemakaman, Eric Clapton membaca surat yang baru saja ditulis oleh anaknya Connor, yang mengatakan bahwa dia benar-benar menantikan hari itu, hari di mana dia akan bertemu dengan ayahnya yang akan membawa dia berjalan-jalan di kebun binatang di Central Park, New York. Bapak Ibu, dari kisah itulah kemudian Eric mengambil waktu untuk berdiam diri, tidak mau main musik, tidak mau tour kemana-mana, dan dia menciptakan lagu Tears in Heaven yang berisikan kisah kenangan dia tentang Connor anaknya. Bagi saya, kehilangan orang yang dikasihi adalah hal yang paling sulit dalam hidup kita sebagai manusia. Kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan suami, kehilangan istri, terutama ketika kita kehilangan anak yang kita kasihi. Bapak Ibu, hal yang sama terjadi ribuan tahun yang lalu ketika peristiwa dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ini ditulis. Karena itu kita akan belajar apa yang terjadi dalam tragedi yang dialami oleh janda di Sarfat ini dalam 3 hal, dalam 3 bentuk. Yang pertama, kita akan melihat apa yang terjadi ketika tragedi yang mengejutkan, tragedi yang tiba-tiba terjadi dalam hidup kita. Kalau kita baca 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 tadi, dikatakan bahwa sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Bapak Ibu, ketika bagian firman Tuhan ini bicara sesudah itu, firman Tuhan ini sedang bicara kejadian sebelum anaknya mati, sebelum anaknya sakit keras dan mati. Apa itu Bapak Ibu? Di sini kita berhadapan dengan salah satu rahasia hidup yang benar-benar membingungkan untuk kita orang percaya. Pada saat Allah menyediakan tepung dan minyak yang tidak habis selama 2 tahun yang terus mengalir, membuat mereka hidup dalam masa kelaparan, dalam masa kekeringan, dalam masa kesusahan besar, Allah mengizinkan tragedi yang mengejutkan terjadi dalam hidup mereka. Bagaimana mungkin jika Tuhan yang menyediakan, memelihara janda di Sarfat dan anak tunggalnya ini dari bahaya kematian oleh karena kelaparan dengan menyediakan tepung dan minyak yang tidak habis? Bagaimana mungkin Allah yang sama mengambil hidup anak satu-satunya, anak tunggal janda itu, janda di Sarfat, dengan sakit keras, tidak tahu apa sakitnya? Bapak Ibu, pernahkah kita mengalami hal seperti itu? Tragedi yang terjadi tiba-tiba ketika kita sedang mengalami berkat Tuhan, kita sedang menikmati hidup, menikmati banyak berkat Tuhan dalam hidup kita. Hal yang sama dialami oleh Ayub. Ayub sedang mengalami hidup yang menyenangkan. Dia punya perusahaan, dia punya usaha yang berhasil, dia punya 10 anak yang sehat, yang kuat, yang cerdas, yang cantik dan ganteng. Tiba-tiba semuanya habis dalam sehari, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tidak pernah meminta tragedi itu, tapi tragedi itu datang dan terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dalam hidup janda Sarfat, ketika dia sudah mulai belajar menaruh harapannya kepada Allah Yahweh, Allah Israel yang sebelumnya tidak dikenalnya. Bapak Ibu, kadang-kadang penyakit, tragedi, masalah yang besar terjadi dalam hidup bukan orang yang tidak takut Tuhan, tapi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan. Ini sesuatu hal yang boleh dikatakan dalam tanda petik wajar, lumrah dalam hidup orang percaya, karena Tuhan selalu punya maksud di dalamnya ketika Dia mengizinkan tragedi terjadi dalam hidup kita. Saya baca satu kisah yang baru saja terjadi bulan Agustus lalu, terjadi di tengah-tengah pasangan Pastor Hilken dan istrinya Paige Hilken. Mereka baru saja menerima hadiah besar dari Tuhan. Istrinya melahirkan
anak yang kelima tanggal 24 Maret 2021 lalu. Tetapi 4 bulan sesudah melahirkan, Paige Halken mati bunuh diri oleh karena post-traumatic stress disorder dan mental health issue yang dialaminya. Umur Paige baru 28 tahun. Tidak ada yang tahu kenapa dan bagaimana dia akhirnya mengambil nafasnya dan meninggalkan suami dan anaknya. Suaminya yang seorang pastor katakan ini tragedi yang benar-benar besar, tapi dia percaya Tuhan punya maksud di dalamnya. Mereka sedang menikmati kebahagiaan oleh karena kedatangan bayi, kedatangan anak, dan mereka merasa itu berkat Tuhan yang besar untuk mereka. Tapi ketika mereka sedang menikmati berkat Tuhan, datanglah tragedi besar dalam hidup mereka. Bapak Ibu, seringkali Tuhan mengizinkan tragedi dalam hidup kita bukan untuk mengejutkan kita, bukan untuk menghancurkan kita, tapi karena Dia mengasihi kita. Saya tahu memang kalimat ini merupakan kalimat yang kontroversi, yang kontradiksi, yang sulit dimengerti dalam hidup orang percaya. Tapi hal kedua yang kita bisa belajar dari tragedi yang dialami oleh janda di Sarfat ini adalah bahwa tragedi dapat membuat kita lebih baik, atau sebaliknya membuat kita menjadi pahit hati. Pasal 17 ayat 18 katakan, kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Bapak Ibu, janda di Sarfat ini sedang menikmati berkat Tuhan. Pemeliharaan Tuhan dari kelaparan, dari kekeringan yang melanda tidak saja Sidon, Sarfat tempat dia, tapi seluruh bumi pada masa itu. Dia sedang menikmati berkat Tuhan, dan ketika dia melihat anak tunggalnya, anak satu-satunya mati mendadak, dia segera melupakan kebaikan Tuhan, melupakan kesetiaan Tuhan, melupakan pemeliharaan Tuhan dan mujizat yang sedang Tuhan buat dalam hidupnya. Karena apa? Karena peristiwa atau tragedi yang dialami oleh dia ini jauh lebih besar dari sekedar kelaparan, jauh lebih besar daripada sekedar kekeringan yang sedang terjadi 2 tahun di sana. Kematian anak tunggalnya ini mengalahkan semuanya, segala-galanya. Karena anak tunggal ini hanyalah satu-satu milik dia, Bapak Ibu. Dia tidak punya suami lagi. Dan anak ini adalah anak satu-satunya. Bapak Ibu, ketika Elia dituduh, seolah-olah dituduh, "Datangkah engkau, singgahkah engkau kemari ya abdi Allah untuk mengingatkan kesalahanku?" Elia tidak menjadi marah. Elia tidak meresponi tuduhan perempuan ini atau janda ini dengan membalas dengan kata-kata yang menyakitkan. Elia tahu bahwa janda ini sedang berduka, sedang mengalami tragedi yang besar. Elia tahu bahwa ketika kita sedang mengalami tragedi, kesusahan, kematian orang yang kita kasih, kadang-kadang keluar kata-kata yang tidak benar, yang tidak baik, yang tidak wajar, yang kasar dan sebagainya. Bapak Ibu, yang menarik dalam kasus ini adalah kita dapat memilih ketika tragedi terjadi dalam hidup kita untuk mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan orang lain, atau mempersalahkan diri kita sendiri, ataukah kita dapat bertumbuh melalui hal itu. Kita dapat menjadi lebih baik melalui tragedi itu. Yang terjadi dengan janda di Sarfat memang pada awalnya adalah dia menyalahkan dirinya, menyalahkan Elia, dan mungkin juga menyalahkan Tuhan. Ketika dia menyebutkan, "Apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah?" Dia tidak menyebut nama Elia, dia menyebut abdi Allah, hamba Tuhan, hamba Allah Yahweh. Seolah-olah dia ingin mengatakan, oh Tuhan mengambil bagian, mengambil kesalahan, mengambil sesuatu yang ikut melibatkan sehingga anaknya mati. Bapak Ibu, paling tidak dalam kasus janda ini tidak hanya mempersalahkan Elia atau bahkan Tuhan. Janda di Sarfat ini mempersalahkan dirinya sendiri sebagai penyebab kematian anaknya. Yaitu apa? Dia menganggap itu terjadi oleh karena dosa masa lalu dia. Karena itu dia katakan, "Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Bapak Ibu, paling tidak janda ini tidak hanya menyalahkan orang lain, tapi melihat, mengoreksi dirinya sendiri. Ketika 2 tahun dia tinggal bersama Elia, dia sadar, dia mengenal, oh ini Allah Yahweh.
Allah Israel yang menginginkan kami hidup dalam kekudusan. Dia sadar bahwa di masa lalu dia hidup menyembah kepada Baal, kepada Asyera. Tapi sekarang dia sudah menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup. Itulah Allah Yahweh, Tuhan Yesus Kristus. Tapi dia tidak sekedar menyalahkan Elia dan Allah, dia menyalahkan dirinya sendiri. Sangat menyedihkan Bapak Ibu ketika orang mengalami tragedi dalam hidup seseorang, khususnya orang percaya. Dia tidak melihat itu sebagai kesalahan dirinya, tapi mencari kesalahan orang lain. Bahkan mempersalahkan Tuhan, meninggalkan Tuhan, marah kepada Tuhan, meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan dan sebagainya. Dan ini sangat menyedihkan. Paling tidak dari perempuan ini kita belajar bahwa dia tidak sekedar hanya menyalahkan Elia atau hamba Tuhan atau Tuhan. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Dan sikap ini, kerendahan hati dia untuk mengoreksi dirinya sendiri, dilihat Tuhan sebagai bentuk kerendahan hati. Ketika Daud dan Betseba, kasus Daud dan Betseba, ketika Betseba hamil dan Daud memohon supaya anak ini hidup, ketika anak ini sudah dilahirkan, anak ini hidup dan sakit keras, Daud meminta supaya anak ini disembuhkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan tidak menyembuhkan anak ini mati. Ketika anak ini mati, Daud tidak mempersalahkan Betseba, mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan Nabi Nathan. Daud mempersalahkan dirinya sendiri. Dalam Mazmur 51, dalam Mazmur 32, kita bisa melihat bahwa Daud menyadari bahwa yang terjadi, tragedi yang dia alami adalah karena kesalahan dirinya sendiri. Bapak Ibu, sikap rendah hati yang mengoreksi diri kita sendiri, menunjukkan bahwa kita ini orang berdosa, kita tidak berdaya, kita tidak bersalah, karena kadang-kadang kesalahan kita dapat menimbulkan tragedi dalam hidup kita. Walaupun dalam kasus janda di Sarfat ini, saya tidak yakin bahwa itu terjadi oleh karena dosa dia di masa lalu. Sehingga Bapak Ibu, kita belajar dari bagian ini untuk melihat ketika tragedi terjadi, haruskah kita pahit hati? Ataukah haruskah keadaan ini membuat kita lebih baik? Saya baca kisah tentang John Piper. Bapak Ibu tahu John Piper, seorang hamba Tuhan yang terkenal yang menulis banyak buku. Buku-bukunya dipakai di banyak sekolah teologi, dipakai di gereja, dipakai untuk Bible study dan sebagainya. Pengikutnya di sosial media juga sangat banyak. Dia punya 5 anak, 2 anak dia yang terkenal yang bernama Abraham Piper, yang pertama anak yang lebih tua. Abraham Piper ini ketika dia mulai umur 19 tahun, dia mulai meninggalkan Tuhan. Dia merasa kecewa karena dia merasa orang tuanya memaksa mereka sejak masa kecil untuk hidup membaca Alkitab, Bible study, hidupnya untuk melakukan semuanya seolah-olah kepada Tuhan yang kejam, yang menghukum orang yang berdosa dan sebagainya. Dia kemudian mempersalahkan orang tuanya, mempersalahkan gereja, mempersalahkan kekristenan dan sebagainya. Sehingga kemudian dia membentuk satu sosial media yang dimana sosial media itu diikuti oleh banyak follower, lebih banyak dari follower bapaknya, untuk memberikan hal-hal yang negatif atau kesaksian yang menyedihkan tentang kekristenan, mempersalahkan orang tua, mempersalahkan Tuhan dan sebagainya. Sangat menyedihkan. Tapi dia punya seorang saudara yang bernama Barnabas yang menjadi asisten pastor di gereja di Tennessee. Barnabas tahun 2016 diceraikan oleh istrinya dan dia menulis tulisan yang panjang yang mengungkapkan bagaimana dia sedih. Tapi dia katakan, dia mengoreksi dirinya, di mana letak kesalahan saya Tuhan sampai tragedi ini terjadi dalam hidup saya. Berbeda dengan kakaknya yang mempersalahkan orang lain, mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan orang tua. Barnabas katakan, di mana letak kesalahan saya? Ampuni saya, pakai saya walaupun saya gagal dalam hidup saya. Bapak Ibu, tragedi bisa membuat kita menjadi lebih baik, atau tragedi bisa membuat kita pahit hati. Kitalah yang memilih ketika tragedi terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, tragedi adalah sarana paling efektif yang sering dipakai Tuhan untuk membuat kita bertumbuh dalam iman. Pasal 17 ayat 19-23 katakan demikian. Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya.
Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan membawa nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Bapak Ibu, melalui tragedi yang terjadi ini, baik janda di Sarfat maupun Elia mengalami proses pertumbuhan iman, mengalami persiapan yang luar biasa untuk peperangan yang lebih besar yang ada di depan, mengalami pertumbuhan karakter, kematangan karakter di hadapan Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Apakah Bapak Ibu pernah melihat gambar alat yang dipakai untuk mengirik gandum pada zaman Romawi kuno? Kalau Bapak Ibu melihat gambar ini, coba Bapak Ibu lihat beberapa gambar ini. Gambar-gambar yang dipakai untuk alat yang dipakai untuk mengirik gandum pada zaman Romawi kuno biasanya digambarkan dengan gambar seorang laki-laki yang mengaduk berkas gandum, sementara laki-laki lain mengendarai gerobak yang dilengkapi dengan batu tajam dan botongan besi kasar yang membantu memisahkan biji gandum dan sekamnya. Gerobak sederhana ini disebut tribulum. Itulah akar kata tribulation, penderitaan, kesengsaraan. Sebelum biji gandum itu bisa dinikmati, bisa kita makan, biji gandum itu harus melewati masa sengsara, masa tribulum, melalui alat pemisah tersebut. Bapak Ibu, ketika tragedi besar terjadi dalam hidup kita, apapun bentuknya, ketika penderitaan besar terjadi dalam hidup kita, seringkali penderitaan atau tragedi itu membawa kita hancur berkeping-keping, di bawah tekanan yang tajam, tapi hasilnya akan luar biasa. Alat tribulum itu yang dipakai untuk padi tadi, bukan untuk menghancurkan biji gandum, tapi dipakai untuk membuang sekam yang tidak berguna. Itulah yang terjadi dalam hidup saya dan Bapak Ibu sebagai orang percaya ketika kita mengalami tragedi. Terjadi dalam hidup Elia, terjadi dalam hidup janda di Sarfat, dan terjadi dalam hidup semua orang percaya. Ketika kita mengalami tribulum, mengalami penderitaan, mengalami tragedi, Tuhan mengizinkan itu untuk mengambil karakter yang tidak baik dari dalam hidup kita, mengambil hidup kita yang berjalan tanpa iman, menumbuhkan iman kita kepada Dia, kasih kita kepada Dia, kekaguman kita kepada Dia lebih dalam lagi. Bapak Ibu, Tuhan mempersiapkan janda di Sarfat ini sebelum dia mengalami melihat anaknya, anak tunggalnya mati oleh karena sakit keras. Dengan cara apa? Dia melihat kebaikan dan mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, dengan melihat tepung dalam tempayan, minyak dalam botol tidak habis selama 2 tahun. Ketika dia melihat mujizat itu, dia melihat bagaimana Allah Jehovah Jireh yang memelihara dia dengan ajaib. Dan sekarang Tuhan mengizinkan dia untuk naik kelas, ke kelas yang lebih berat lagi, yaitu apa? Kehilangan anak tunggalnya. Tuhan ingin menumbuhkan iman dia untuk melihat bahwa Tuhan Allah Yahweh, Allah Israel, bukan hanya sekedar Allah yang sanggup untuk memberi dia makan dengan mujizat, tapi Allah yang luar biasa yang sanggup untuk menghidupkan anaknya yang mati. Allah yang berkuasa atas hidup dan mati kita. Allah yang berkuasa atas dunia orang mati. Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan mempersiapkan kita untuk sebuah tragedi dengan mempersiapkan kita melalui banyak hal. Bapak Ibu ingat Daud dan Goliat. Sebelum Daud berhadapan dengan Goliat, Tuhan mempersiapkan dia masuk menjadi penjaga kambing domba ayahnya. Di sanalah dia belajar untuk membunuh singa, membunuh beruang, membunuh binatang buas yang berusaha untuk memakan domba gembalaannya. Ketika dia menghadapi Goliat, dia tahu bahwa Tuhan yang sama yang melindungi domba-dombanya, memberi dia ketangkasan, akan memelihara dan melindungi dia dari Goliat. Hal yang sama terjadi dengan Elia, terjadi
dengan janda di Sarfat. Sebelum Elia akan menghadapi satu perang besar, yaitu kalau kita baca bagian seterusnya dari kitab Elia, satu raja-raja ini, Elia akan berhadapan dengan 450 nabi Baal di hadapan semua rakyat, di hadapan Raja Ahab, di hadapan Isabel, di hadapan semua rakyat Israel untuk melihat kuasa Tuhan. Tuhan mempersiapkan dia dengan apa? Dengan melihat kuasa Tuhan ketika anak janda di Sarfat ini mati, dan dia harus berdoa dengan iman meminta kuasa Tuhan untuk anak ini dibangkitkan kembali. Bapak Ibu, ketika mengalami tragedi itu, Elia dengan rendah hati, dengan iman yang besar, dia tunduk di hadapan Tuhan. Dia meminta, dia begging kepada Tuhan untuk meminta supaya nyawa anak itu dikembalikan. Luar biasa ketika Elia mengatakan dalam ayat yang ke-21 dan 20, 21, 22, Elia katakan, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan atas janda ini yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Ia mengunjulkan badannya dan berseru kepada Tuhan. Dia katakan, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Dan Tuhan mendengar permintaan Elia. Ayat 22 katakan, Tuhan mengembalikan nyawa anak itu ke dalam tubuhnya sehingga anak itu hidup kembali. Bapak Ibu, Elia tidak datang dengan kesombongan di hadapan Tuhan. Elia datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ketika dia dituduh oleh janda ini, siapa Elia Bapak Ibu? Seorang nabi Tuhan yang besar. Seorang yang dipakai Tuhan untuk memberhentikan hujan tidak datang selama 3,5 tahun. Dia sedang berhadapan dengan seorang perempuan, janda, miskin, orang kafir lagi. Tapi Elia tidak menjadi sombong. Elia tidak katakan, "Hei, siapa kamu, siapa saya?" Tidak Bapak Ibu. Elia datang mengambil anak itu, mengunci dirinya di kamar, dan meminta Tuhan mengembalikan nyawa anak itu. Dengan apa? Dengan iman yang penuh dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan Bapak Ibu. Disinilah karakter Elia dibentuk. Karakter janda dari Sarfat dibentuk, iman Elia diuji lagi oleh Tuhan. Disinilah Elia tahu bahwa Allah yang dia sembah bukan Allah yang sanggup, bukan hanya Allah yang sanggup untuk menghentikan hujan dan embun selama 3,5 tahun. Bukan Allah yang berkuasa atas alam semesta ini saja, tapi dia Allah yang sanggup memberi makan minum ketika tidak ada makanan dan minuman. Dia juga Allah yang sanggup untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Kisah ini adalah kisah pertama yang dicatat dalam Perjanjian Lama ketika seorang nabi dipakai Tuhan untuk menghidupkan orang mati. Bapak Ibu, Tuhan mendengarkan doa Elia. Doa yang lahir dari iman yang penuh dengan kerendahan hati. Kalau Bapak Ibu berjalan keluar pada siang hari, Bapak Ibu melihat atau menatap ke langit, Bapak Ibu tidak akan menemukan bintang di sana. Bapak Ibu tidak bisa melihat bintang, karena apa? Karena sinar matahari yang begitu kuat dan begitu kencang. Tapi kalau Bapak Ibu keluar pada malam hari, Bapak Ibu coba lihat ke langit yang sama yang Bapak Ibu lihat pada siang hari. Bapak Ibu akan melihat kalau malam itu malam yang cerah, tidak ada awan, Bapak Ibu dapat melihat bintang di langit sana. Bapak Ibu bisa melihat jutaan bintang bersinar di sana. Mengapa? Karena bintang, kita dapat melihat bintang bersinar ketika hari berada paling gelap. Ketika hari gelap, itulah yang terjadi dalam hidup orang percaya. Di saat-saat gelap hidup kita, di saat-saat tragedi hidup kita, di saat kita mengalami kesusahan besar, hal-hal yang tidak terduga, tragedi yang tidak terduga yang terjadi dalam hidup kita, disitulah cahaya Tuhan paling bersinar dalam hidup kita. Sehingga ketika janda di Sarfat ini dan Elia melihat mujizat Tuhan sekali lagi, anaknya yang mati dibangkitkan, mereka melihat bahwa Tuhan berkuasa atas tragedi, atas hidup dan mati manusia, atas dunia orang mati, dunia maut. Saya menutup bagian ini dengan kisah tentang seorang misionaris yang melayani di Thailand. Dia melayani di sebuah desa. Desa ini berisi 152 kepala keluarga. Pada waktu dia melayani di sana, satu kali mereka sedang kebaktian, datang kepala desa dengan beberapa pengikutnya dan mereka menghina orang-orang di gereja itu. Mereka katakan,
Coba kalau Tuhan kamu itu bisa menurunkan hujan. Kita ini, saya dan semua desa ini, seluruh anggota desa ini, kita semua akan percaya kepada Tuhan kamu dan kita akan menjadi Kristen. Semua penduduk desa itu pekerjaannya adalah petani. Dan musim kering telah terjadi di desa itu sekian lama, tidak ada hujan sama sekali. Kemudian apa yang pendeta itu katakan kepada kepala desa itu? Dia katakan, baik, saya tidak berjanji kepada kamu karena Tuhan tidak punya deal dengan ini, tapi saya dan jemaat saya kita akan berdoa. Jika Tuhan berkenan, Tuhan akan menurunkan hujan. Mereka kemudian mengambil doa puasa selama 4 hari untuk berdoa supaya Tuhan mengirimkan hujan. Pada hari yang keempat, Bapak Ibu, mereka lihat di langit muncul segumpal awan hitam, diikuti dengan gumpalan awan hitam lainnya, dan lebih banyak lagi, dan akhirnya turun hujan pada hari yang keempat. Hujan itu menyelamatkan panen padi mereka yang hampir gagal karena kekeringan yang panjang. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kepala desa itu tadi beserta seluruh desa yang berisi 152 kepala keluarga, termasuk kepala desa sekitarnya dan penduduk desa sekitarnya, semuanya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Bapak Ibu, iman yang seperti ini adalah iman yang penuh dengan kerendahan hati yang dihasilkan seringkali ketika kita sedang berada dalam tragedi. Jika iman itu memudar, maka kita harus berdoa supaya Tuhan membangkitkannya lagi. Kadang-kadang ketika kita lahir baru, iman itu bertumbuh dengan luar biasa. Tapi seiring waktu kadang-kadang kita mengalami penurunan iman. Bapak Ibu, berapa banyak dari antara kita masih percaya bahwa Allah sanggup mengontrol cuaca? Allah sanggup untuk tidak menurunkan hujan atau menurunkan hujan. Berapa banyak dari antara kita yang masih punya iman bahwa Allah sanggup untuk memberi makan kita tiap hari, bahkan pada masa kekeringan dan kelaparan besar melanda dunia? Berapa banyak di antara kita yang punya iman dan percaya bahwa Allah sanggup bahkan untuk menghidupkan orang yang sudah mati? Kalau iman yang seperti ini tidak ada lagi, sangat menyedihkan Bapak Ibu. Kita tidak akan dapat bertahan dalam tragedi jika kita tidak punya iman yang seperti ini. Karena itu mintalah Tuhan. Jika kita kekurangan iman, jika kita kehilangan iman, jika iman kita memudar, mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan iman Elia itu dalam hidup kita. Elia seorang nabi yang besar, tapi dia manusia biasa sama seperti kita, seperti yang ditulis dalam Yakobus. Dan iman seperti ini adalah iman yang seringkali dihasilkan ketika kita masuk dalam tragedi, dalam kegelapan, dalam masalah hidup. Tanpa tragedi, tidak akan ada iman yang besar. Tanpa tragedi, kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan dan kasih Tuhan dinyatakan. Karena kuasa Tuhan paling sering dinyatakan ketika kita mengalami tragedi-tragedi kehidupan, bahkan tragedi-tragedi yang tidak terduga. Saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, siapapun kita yang mungkin saat ini sedang mengalami tragedi yang tidak terduga, atau dalam waktu mendatang di depan kita mengalami tragedi yang tidak terduga, sebagai pribadi, sebagai gereja, sebagai bangsa. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini bisa menjadi bekal menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa dari surga, hamba terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sangat dalam, yang bermakna sangat luar biasa, sangat banyak. Hamba tidak dapat mengungkapkannya satu persatu, tapi Tuhan, hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini menjangkau tiap-tiap hati, menjawab tiap-tiap kebutuhan kami yang paling dalam. Siapapun kami yang sedang mengalami tragedi apapun, tragedi oleh karena kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan orang-orang yang dikasihi, atau kehilangan harta, kehilangan penghidupan, kehilangan apapun, hamba berdoa supaya firman Tuhan hari ini membangkitkan iman kami kepada Allah yang besar, Allah yang sanggup membawa burung gagak memberi kami makan, Allah yang sanggup membuat tepung dan minyak tidak habis-habisnya, Allah yang sanggup menghidupkan orang mati, Allah yang sanggup menumbuhkan iman kami ketika tragedi menimpa hidup kami. Kami memuji Engkau oleh karena kami bisa belajar selama bulan September ini dari kebenaran Elia, kebenaran satu raja-raja yang sudah Engkau wariskan untuk kami.
Terpujilah namamu Tuhan. Kuatkan hati semua kami yang sedang mengalami tragedi saat ini. Kuatkan kami untuk tidak kehilangan iman, tapi justru bertumbuh iman kami di tengah-tengah tragedi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh Tuhan lagi melalui seluruh rangkaian ibadah hari ini, secara khusus melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Sarah tadi. Ada beberapa pengumuman sebelum kita tutup atau saya tutup dalam doa berkat. Yang pertama, terima kasih untuk semua doa Bapak Ibu, bahkan partisipasi support Bapak Ibu untuk malam misi kemarin hari Sabtu. Dan kita bersyukur bersama karena bagaimana kita bisa melihat malam misi bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Dan tentunya di atas semuanya kita bersyukur karena kita bisa melihat bagaimana Tuhan berbuat mujizat lagi di malam misi kita kemarin hari Sabtu. Terima kasih untuk semua yang sudah terlibat dalam pelayanan kemarin. Terima kasih untuk pengorbanan Bapak Ibu semua. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Yang berikut Bapak Ibu, selamat ulang tahun yang berulang tahun dalam minggu ini, Keisha Tanamal. Selamat ulang tahun Keisha. Tuhan berkati Keisha selalu bertumbuh menjadi anak yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang Kudus kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.